Saat ini, dunia usaha global tidak lagi mengukur kesuksesan dari laba semata, melainkan melalui kerangka ESG atau Environmental, Social, and Governance yang komprehensif. Tren ini menuntut perusahaan untuk menunjukkan dampak positif untuk dunia dan manusianya. Dalam pilar sosial, faktor diversity, equity, and inclusion atau DEI muncul sebagai prioritas fundamental. Keberagaman tenaga kerja, yaitu gender, latar belakang, dan kemampuan, terbukti meningkatkan inovasi dan menjadi indikator kunci untuk tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Yuk, kita tengok DEI di Godrej Indonesia, salah satu perusahaan yang mulai menerapkan program ini sejak 2 tahun lalu. Oke, selamat siang Ibu Dita. Selamat siang. Boleh cerita sedikit tentang Godrej Consumer Product Indonesia tuh seperti apa di Indonesia? Strateginya ke depan seperti apa sih, Mbak? Oke, jadi kalau Godrej Consumer Products mungkin banyak yang belum kenal ya dengan namanya, tapi semoga sudah pada kenal dengan produk-produknya, gitu. Dengan leading products kita, flagshipnya itu ada Hit, Stella, Me Too, juga ada hair color new, bahkan sampai lem cap gajah, mungkin ada beberapa yang menggunakan juga. Itu tuh hanya sebagian dari produk-produk yang kami miliki gitu. Nah, kalau Godrej sendiri itu sebetulnya mengakuisisi grup perusahaan ini yang dulu disebut dengan Megasari Group itu 15 tahun yang lalu. Jadi tepat 2010 gitu, di tahun ini kita ulang tahun ke-15. Saat itu Godrej mengakuisisi sebagai bagian strategi mereka untuk meluaskan sayap secara global untuk bisnis konsumernya gitu. Nah, saat ini dengan produk-produk yang kami miliki dan juga ada beberapa brand yang baru juga saat pandemi mungkin kenal Sanitaire juga, itu adalah inovasi kami gitu. Godrej ini produk-produknya udah hadir di 1 dari 4 rumah tangga di seluruh Indonesia. Jadi konsumen kami cukup banyak gitu. Ambisi kedepannya seperti apa? Tentunya kami ingin menjangkau setidaknya 2 dari 4 rumah, which is 50% ya. Dan ke depan lagi 100%. Kalau punya ambisi harus ini ya, harus setinggi mungkin gitu. Dan gimana caranya kita bisa mencapai ambisi itu gitu ya, dengan kita juga punya misi untuk mendouble gitu atau 2 kali lipat dari bisnis saat ini. Salah satunya adalah dengan ekspansi yang kami akan lakukan untuk manufacturing operations kami ke area di Jawa Tengah, Kendal gitu. Baru-baru ini kami juga melakukan groundbreaking di sana dengan harapan juga lebih mudah menjangkau konsumen yang berada di timur Indonesia. Gitu. Berarti saat ini sudah ada berapa titik produksi sih, Bu? Titik produksi saat ini kalau manufacturing itu adanya di daerah Gunung Putri Bogor sama di Bekasi. Jadi masih di area dekat sini, memang dekat Jakarta ya gitu. Nah, untuk lebih bisa melayani konsumen yang ke arah timur Indonesia, makanya kita ekspansi dengan membuka pabrik di Kendal. Oke. Targetnya tahun berapa, Bu? Kalau yang Kendal buka? Insya Allah 2026, mungkin sekitar pertengahan 2026. Kalau lancar, semoga sudah bisa beroperasi gitu. Mungkin belum 100%, tapi operasi sudah akan dimulai. Kalau Ibu Dita melihat pentingnya karyawan dalam strategi perusahaan yang ekspansif saat ini seperti apa sih? Jadi sebetulnya itu kan kalau misalnya di Godrej itu kita punya strategi untuk semua hal yang kita lakukan itu adalah untuk konsumen, untuk customer, dalam hal ini adalah partner kita gitu ya, customer, sama untuk employee, people gitu. Jadi 3 strategi itu tidak terlepas dari semua hal yang kita lakukan untuk meng-create delight gitu. Kalau aku dengar nih ada program DEI, keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di Godrej. Seperti apa sih, Bu, program ini? Oke, jadi Godrej sendiri itu berasal dari values yang sangat kuat ya, purpose yang, karena perusahaannya juga sudah 128 tahun. Kalau di headquarters nih ya, berasalnya di sana.
dan mereka punya values yang sangat kuat mengenai inklusi gitu, sangat menchampionkan inclusion gitu, memberi kesempatan yang sama bagi semua orang gitu. Makanya di sini pun kami ingin melihat gitu sebetulnya dengan konteks Indonesia, melokalitas dengan menggunakan benchmark global gitu, apa yang kita bisa lakukan untuk karyawan di sini gitu kan. Juga dengan mendengar kebutuhannya karyawan tentunya ya. Jadi memang dalam 2 tahun terakhir ini banyak hal yang kita drive gitu ya dalam hal inklusivitas juga di Godrej ini gitu. Tentunya masih banyak harus belajar gitu ya, dan selalu untuk mereview, memperbaiki lagi gitu. Karena kalau kita ngomongin inklusi itu adalah continuous learning gitu. Tapi saat ini memang alhamdulillah gitu ya, karyawan juga merasakan manfaatnya, begitu juga dari sisi perusahaan gitu. Karena yang kita pastikan adalah tidak hanya tertulis, tapi benar-benar digunakan. Itu yang paling penting. Siapa sih Bu yang menjadi sasaran utama dalam program diversity, equity, dan inclusion ini? Apakah hanya karyawan perempuan ataukah karyawan yang memiliki kebutuhan khusus? Seperti apa? Jadi kalau kita melihat mungkin diversity itu sendiri ya dari konteks Indonesia. Indonesia kan sangat beragam ya. Baik itu dari sisi gender, dari sisi generasi gitu ya, maupun dari sisi disabilitas maupun yang abled gitu ya. Nah itulah mereka yang menjadi sasaran kami. Jadi lintas generasi, lintas gender, maupun baik orang tersebut adalah abled person ataupun disabled gitu ya. Tidak hanya perempuan melulu gitu. Jadi policy kita memang mencakup baik itu wanita maupun pria gitu kan, dan juga mencakup orang tua yang memiliki anak maupun anak yang memiliki orang tua, karena sekarang kan banyak millennials yang disebut dengan sandwich generation. Mereka harus mengurus anak, juga harus mengurus orang tua. Betul. Nah itu pun menjadi salah satu policy kita yang mungkin sedikit unik ya. Jadi kita memang punya support atau policy yang kita sebut dengan elderly care. Itu cuti yang diberikan buat karyawan yang memang harus mengurus orang tuanya, either itu mungkin kontrol kesehatan atau apa, jadi mereka tidak akan terpotong cuti. Kalau untuk perempuan apa aja tuh Bu, kalau boleh tahu? Kalau untuk perempuan pastinya kalau kita ngomongin maternity itu kita punya 6 bulan ya. Dan tidak hanya untuk maternity, tapi kalau bagi orang tua yang ingin mengadopsi pun gitu ya, itu diberikan cuti yang sama gitu ya. Terus di luar itu ya dalam banyak hal kan reproduksi juga menjadi isu ya. Jadi kita juga punya support bagi pasangan yang ingin menjalani IVF gitu, bayi tabung gitu ya. Itu juga kita berikan support. Jadi dan selama kehamilan itu juga pre, during, dan post itu kita berikan benefit support gitu ya, dalam arti dukungan psikolog, kesehatan, check up gitu ya, buat karyawan untuk memastikan juga kondisi mereka dan wellness mereka gitu. Lalu saat mereka kembali nih ya, kembali dari cuti melahirkan setelah 6 bulan gitu ya, kita juga ada onsite daycare gitu ya. Onsite daycare kami menerima memang dari mulai usia 6 bulan. Jadi karena dengan strategi itu ya, dari mulai mereka kembali cuti, kalau misalnya memang belum ada yang bisa membantu mereka di rumah gitu ya, untuk men-take care, belum ada nanny gitu, mereka bisa tetap berkantor karena ada daycare yang bisa membantu mereka di sini gitu. Begitu pula mungkin satu hal unik adalah kalau mereka punya business travel nih, ada beberapa role yang memang harus bepergian ya. Kalau punya bayi kan otomatis mereka harus menyusui gitu ya. Jadi mereka bisa membawa bayinya beserta caregiver-nya, baik itu nanny ataupun itu orang tua atau suaminya gitu, untuk ikut bisnis trip gitu bersama mereka gitu, dan itu akan ditanggung oleh perusahaan. Berarti semua support dari finansial, waktu diberikan ya, fasilitas juga diberikan ya Bu ya. Diberita bukan cuma untuk mother, tapi untuk father juga, untuk bapak juga adakah? Betul, ada. Jadi saat kita melihat mereview policy atau kebijakan ini gitu, seperti saya mention di awal adalah lintas gender gitu. Karena kita juga sering nih melihat ayah-ayah yang bekerja di sini terkadang suka bawa anaknya juga ke kantor loh gitu. Mungkin istrinya sedang kurang enak badan atau ya
ada domestik inilah ya yang memang tidak memungkinkan sehingga mereka harus membawa anaknya ke kantor. Dan kita melihat itu bahwa tidak hanya ibu-ibu loh yang punya peran ini. Sekarang kan peran roles ini kan gender roles memang sudah bisa ini ya, maksudnya kolaborasi lah ya antara parents itu gitu. Jadi daycare ini atau fasilitasnya tidak hanya berlaku untuk para ibu gitu, tapi juga para ayah yang punya anak di usia yang memang rentang usia yang bisa ikut program daycare gitu, itu boleh mengikuti daycare di tempat kami. Fasilitasnya bisa digunakan juga. Begitu juga dengan paternity leave gitu. Kita punya 8 minggu paternity leave. Itu jauh sekali dari regulasi ya. Dan itu bisa diambil secara sekaligus ataupun dalam rentang waktu 6 bulan lah ya gitu. Mungkin saat perlu mengantar istrinya atau bayinya atau apa itu pun mereka bisa menggunakan. Mumpung sedang di kantor Goodreach Indonesia, sepertinya menarik untuk menengok fasilitas daycare mereka. Sayangnya, daycare di sini punya aturan lumayan ketat. Anak-anak di daycare juga punya jam main yang ketat. Untuk membuat anak-anak mandiri, mereka tidak diperbolehkan keluar masuk ruangan atau ditengok-tengok orang tuanya. Beruntung, ada ibu dan anak yang bisa kami wawancarai. Halo Mbak Karmel, gimana kabarnya? Mbak Karmel mau nanya dong, memanfaatkan fasilitas iPlay ini sejak kapan sih? Terus manfaatnya apa nih kalau yang dirasakan oleh Mbak Karmel sendiri? Di iPlay sejak Juni ya, sejak buka, jadi aku udah daftarin karena excited banget dari pertama Goodreach punya inisiasi ini, udah punya planning nih nanti kalau misalkan buka pengen register anakku di sini. Gitu. Manfaatnya yang pasti satu, rasa aman dan nyaman gitu, karena sebagai karyawati yang punya toddler gitu ya, kalau misalnya di rumah dia sama mbaknya di rumah mungkin kita nggak tahu gitu ya, mungkin lebih banyak screen time dan segalanya. Tapi kalau misalnya di sini lebih ada pembelajarannya gitu ya. Jadi anak-anak juga aktivitinya lebih terukur, buat development dia juga lebih bagus. Gitu. Oh, kalau yang penting bagi Mbak Karmel apa sih sebelum menitipkan anak ke daycare? Partnernya harus trusted dulu ya. Jadi maksudnya emang kredibel gitu ya. Kita juga cek providernya siapa sih yang kerja sama dengan Goodreach gitu ya. Begitu udah tahu bahwa ini trusted, memberikan rasa nyaman juga ke kita untuk menitipkan anak ke orang yang memang kita udah percaya. Oke, berarti setiap hari nih dari jam kerja. Setiap hari. Kalau Reino sendiri, Reino gimana? Senang tidak? Senang. Di dalam diajarin apa saja? Belajar. Main. Terus nungguin mama, senang berarti? Oh, senang. Ada jam makannya juga? Iya. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak ya Mbak Karmel. Terima kasih ya Reino. Kalau untuk disabilitas seperti apa sih Bu kebijakan ini mendukung mereka? Jadi saat kita ngomong inclusivity itu kan pertanyaannya adalah apa yang kita bisa lakukan lagi, hal apa lagi yang kita bisa lakukan gitu ya. Tidak hanya untuk Goodreach sebetulnya, tapi ya untuk society, untuk Indonesia gitu ya. Dan beyond that hopefully gitu. Jadi kita melihat bahwa disabilitas di Indonesia gitu ya, itu sebetulnya ada talent yang memang potensial, tapi mungkin belum terlalu diperhatikan. Kalau kita coba belajar gitu ya dari teman-teman, peers, dan coba memahami gitu ya, kesempatan kerja itu memang banyak diberikan sama pemerintahan gitu ya, BUMN. Nah kalau misalnya private sector itu memang masih belum terlalu banyak. Kalaupun ada gitu, beberapa perusahaan saya lihat memang sudah lebih progresif ya. Banyak roles yang diberikan itu mungkin cenderung lebih more administrative roles gitu ya, instead of roles dengan yang memiliki pathway untuk berkarir gitu. Jadi buat kami kembali lagi dari equity kami itu kan sebetulnya memberi starting point yang sama, karena setiap orang tuh mungkin memiliki starting point yang berbeda-beda gitu. Jadi kita tuh pengen melihat people with disability ini gitu untuk bisa ikut program kayak graduate trainee. Kami punya program graduate trainee gitu, agar mereka juga bisa berkarir, bertumbuh, berkarir dan flourishing gitu bersama Goodreach gitu.
Nah, saat kita berpartner gitu ya dengan partner kami gitu, kami menemukan lah talent pool itu gitu dari university yang terkemuka juga di Indonesia, dan kita mereview mereka ya sama seperti kita mereview untuk graduate trainee lainnya ya gitu prosesnya. Yang membedakan adalah support lebih untuk agar barrier yang mungkin mereka miliki itu bisa diminimalisir gitu. Jadi kalau misalnya kesulitannya adalah pendengaran, kita memberikan support misalnya digital atau misalnya sign language translator gitu. Apapun kebutuhannya. Kalau dia low vision gitu, kita juga coba berikan support. Jadi sebetulnya memberikan dukungan agar mereka punya starting point yang sama. Gitu. Okay. Kalau rekan disabilitas di Godrej sekarang apa aja nih Bu yang sudah dirangkul? Jadi dari graduate trainee saat ini kami ada yang memiliki role di IT gitu ya, dia looking after Indonesia tapi juga intens juga bekerja sama dengan tim global gitu. Dan ada juga yang scientist di research and development gitu. Jadi seksi roles gitu, dan kami sangat bangga bahwa ya saat mereka diberikan support gitu dan itu bukan suatu hal yang berlebihan, mereka bisa melakukan itu dengan luar biasa. Berarti memberi kesempatan yang sama, starting point yang sama itu ya. Untuk teman-teman kita yang disabilitas, seperti apa sih Bu jenjang karir mereka di sini? Jadi kita kan memang saat ini dari sebelumnya gitu punya program namanya graduate trainee ya gitu. Itu mungkin kalau orang lebih common dengar manajemen trainee gitu ya, kita punya program graduate trainee. Nah, untuk disabilitas gitu kita berikan kesempatan yang sama gitu, dengan kualifikasi yang sama gitu, dengan jenjang karir juga. Kalau misalnya mereka berprestasi ya sama gitu, dengan kesempatan exactly the same gitu. Hanya mungkin di awal kita beri support gitu ya, lebih buat teman-teman disabilitas untuk lebih nyaman berinteraksi dalam setting corporate gitu ya, dan juga confidence gitu. Tidak semuanya butuh support itu, tapi kan setiap individu beda-beda ya, jadi makanya ada mentor, ada buddy gitu ya untuk selalu bisa mendampingi mereka gitu ya. Terus juga pastinya ekosistemnya yang kita bangun itu yang sangat penting gitu, karena untuk bisa bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-teman disabilitas tuh banyak hal yang mungkin kita pikir itu kita sudah melakukan dengan benar, tapi itu bisa jadi di-perceive berbeda sama teman-teman disabilitas. Jadi mempersiapkan ekosistem tidak hanya infrastruktur itu ternyata suatu hal yang sangat penting gitu, agar sama-sama nyaman gitu. Dari awal tuh kayaknya satu Godrej ini luar biasanya adalah mereka sangat terbuka ya, dengan bukan hanya terbuka tapi sangat so happy gitu untuk punya teman-teman disability bisa join gitu. Cuman tidak menutup juga bahwa ada perasaan anxious atau kekhawatiran gitu. Bukan khawatir apakah teman disabilitas bisa bekerja atau enggak, tapi lebih ke merekanya gitu. Apakah saya melakukan hal yang benar, apakah interaksi saya sudah benar, apakah komunikasi saya sudah benar. Jadi lebih ke internal mereka sendiri, dan itu buat saya sih suatu hal yang sangat normal dan luar biasa ya dari teman-teman di Godrej gitu. Bagi orang-orang disabilitas, diberikan kesempatan yang sama tentunya sesuatu yang amat berharga. Kami pun berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu di antaranya. Oke, hai Faiza. Boleh cerita dong, udah berapa lama sih bekerja di Godrej? Alhamdulillah udah bekerja jadi bulan Januari, jadi sekitar setahun. Oke, di mana nih, di bagian apa? Saya bekerja di R&D Harkar saat ini. Apa sih perannya di R&D itu? Jadi R&D di sini kami mendevelop formula tentang perawatan rambut. Oke, terus kalau dulu boleh tahu backgroundnya memang dari universitas tuh seperti apa? Jadi sebelumnya saya lulus dari Universitas Erlangga
di jurusan Rekayasa dan Teknologi. Oh begitu. Nah, bisa sampai ke Godrej dulu Ya, dari alhamdulillah berkat dari bantuan mentari dari program bersiap yang dibuat oleh Godrej. Oh begitu. Kalau Mbak Faiza lihat fasilitas di sini, apakah mendukung Mbak Faiza bekerja seperti itu? Jadi di jam ini dipakai disabilitas didukung dari program mentari yang telah saya sebutkan tadi, program bersiap dan beberapa fasilitas memadai untuk melakukan pekerjaan. Oh gitu. Kalau dari teman-teman seperti apakah juga mengalami kendala tidak dalam? Jadi alhamdulillah teman-teman di sini mengerti tentang disabilitas saya dan bisa memperbaiki dengan cara komunikasi aja. Oke, jadi sebenarnya kalau menurut Mbak Faiza, teman-teman disabilitas lain tuh tidak perlu khawatir untuk mengakses Godrej atau untuk bekerja atau gimana? Selama bisa dikomunikasikan, saya rasa semua orang berdapat kecepatan sama. Oke, kalau gitu.